Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawakan keberkahan dan rahmat untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita menghadiri acara yang kesekian puluh kali daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa banyak orang yang merayakan perayaan Maulid seperti ini? Banyak orang yang mengadakan perayaan Maulid. Orang yang punya rezeki berlomba-lomba memeriahkan perayaan Maulid seperti ini. Karena apa? Karena perayaan Maulid seperti ini adalah perayaan yang sangat membawa kita kebahagiaan, membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi perayaan Maulid ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu, tapi tata caranya yang berbeda. Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, beliau berkata, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, seandainya nih aku punya uang emas, beliau zaman dulu kan emas ya, paling mahal itu emas dulu. Seandainya aku punya uang atau emas sebesar gunung, maka semuanya ini aku sedekahkan untuk perayaan Maulid. Nah, kita kan seadanya, kalau kita yang ada di kantong saja. Kalau beliau enggak, seandainya nih aku punya, semuanya dihabiskan untuk perayaan Maulid seperti ini. Karena apa? Karena perayaan Maulid seperti ini adalah perayaan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perayaan Maulid ini tidak ada kata haram, bid'ah itu tidak ada. Bahkan dikatakan Sayyidina Abbas, pamannya baginda Muhammad. Beliau itu pernah ngomong sama Nabi, ya Nabi, wahai Rasul, izinkan aku memujimu. Kita kan Maulid ini apa sih yang kita lakukan? Mengagungkan Nabi kan, menceritakan sejarah Nabi kan. Sama seperti ini, Sayyidina Abbas, beliau berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memujimu sekarang ini. Rasulullah membolehkan, silakan, katanya Nabi. Beliau berkata, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuqu wa nahnu fi dzalika diya'i wa fin nur wa nahnu fi dzalika diya'i wa fin nuri subla rasyadina ikhtalifu. Ya Rasulullah, izinkan aku memujimu, katanya Sayyidina Abbas. Beliau ngomong, ya Rasulullah, engkau waktu dilahirkan, ketika dilahirkan engkau itu asyraqatil ardu, bumi ini semuanya penuh dengan cahaya. Yang awalnya gelap gulita, ketika lahirnya Nabi, bumi ini bercahaya. Bukan hanya daerah itu, satu bumi ini bercahaya dengan sebab lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dha'at bi nurikal ufuqu, semua penjuru. Jadi cahayanya itu, cahaya Nabi itu memancar ke seluruh penjuru bumi. Jadi bumi itu seolah-olah semuanya berhias dengan lampu. Seolah-olah berhias dengan lampu. Saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita merayakan Maulid seperti ini, merayakan perayaan seperti ini tidak lain dan tidak bukan karena rasa syukur kita, karena rasa gembira kita, rasa bangga kita mempunyai Nabi yang paling agung, punya Rasul yang paling agung, punya manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Busiri mengatakan, kaifa tarqa ruqyatal anbiya'u ya sama'a ma tawalat hasama'u. Nabi ini adalah nabi yang paling agung, rasul yang paling agung. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad. Kaifa tarqa ruqyatal anbiya'u. Tidak ada mungkin nabi yang bisa menandingi kehebatan Nabi Muhammad. Ya sama ma tawalat hasama'u. Kalau diibaratkan langit,
Nabi Muhammad ini langit yang di atas itu nggak ada langit lagi sudah. Kalau diibaratkan langit, Nabi Muhammad itu langit yang di atas itu nggak ada langit lagi. Beliau ini puncaknya keistimewaan, puncaknya kemuliaan, puncaknya keagungan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita ini punya undas, ibaratnya tuh punya undas kita ini, ya Beb ya. Punya undas, punya kartu as lah. Jadi sangat-sangat rugi kalau orang yang nggak bisa menggunakan undas ini, nggak bisa menggunakan kartu as ini. Disebutkan nanti di akhirat, ketika di akhirat kita kan sering dengar, ketika terjadinya hari kiamat itu para hamba, para umat itu masing-masing lari, masing-masing kabur ke nabi mereka. Mereka kabur ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami Nabi Adam. Enggak bisa, kata Nabi Adam, nafsi-nafsi. Dikatakan yauma ghadiba rabbi ghadaban lam yakfur qablahu wa lam ba'dahu mislah. Jadi di hari kiamat itu Allah murka semurka-murkanya. Tidak pernah Allah murka itu melebihi dari hari kiamat seperti itu. Jadi umat ini cari perlindungan semua, datang ke Nabi Adam. Tolong kami Nabi Adam. Tidak bisa. Cari yang lain aja. Idzab ila ghairi, cari yang lain. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, tolong kami. Tidak, aku tidak bisa. Tidak bisa aku. Ini murka betul sudah Allah ini. Marah ini sudah Allah ini. Iki Jawanya itu apa ya? Ngamuk teman nih, ngamuk temenan nih ya Allah ini. Saking murkanya, ngamuk tenanan nih sih, ya gitu. Tidak ada lagi insyaallah pernah Allah murka seperti saat itu. Sampai mereka kabur atau pergi ke Nabi Muhammad. Beliau berkata, analaha, aku yang bisa. Ya. Makanya para malaikat itu melihat kejadian itu, ya. Mereka kabur ke Nabi ini ditolak, kabur ke Nabi yang lain, ditolak, kabur ke Nabi yang lain, ditolak. Sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Nah, malaikat yang melihat kejadian ini berkata, ajaban kaifal ajab lil umamis sabiqah mimman najah kaifa najah likasratil ahwal. Jadi kalau ada umat dari dahulu, sungguh mengherankan kata para malaikat ini, sungguh heran, kok bisa ya? Ada umat yang terdahulu di hari ini bisa selamat. Kok bisa? Katanya malaikat itu ngomong, bagaimana mungkin ada makhluk, ada umat terdahulu, umat yang awal bisa selamat di hari ini? Karena di hari ini Allah sangat murka. Heran malaikat ini. Tapi malaikat tadi melanjutkan lagi. Wa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad mimman halak kaifa halak wa qad hazu ni'matal uzma wa izzatan kubra. Ya kok bisa ada umat Nabi Muhammad yang tidak selamat di hari itu? Jadi di hari kiamat ini malaikat tadi heran. Kalau umat terdahulu itu malaikatnya heran kok bisa selamat. Kalau ada umat yang dahulu itu selamat, heran malaikat. Tapi lebih mengherankan lagi kata malaikat itu, kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang nggak selamat di hari ini. Padahal mereka punya undas tadi. Nabi Muhammad ini undas daripada seluruh undas. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Nah, ini penceramah yang aslinya ini datang ini sudah. Ini beliau ini penceramah aslinya. Kita ini cadangan aja. Ahlan wa sahlan. Lanjut langsung itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina sibuk ceramah ini. Langsung Beb. Langsung Beb, langsung sambung Beb, langsung. Habis sih. Habib kan tadi awalnya Habib yang ceramah ya. Amplopnya satu. Saya kan di tambahan nih. Jadi tuan rumah yang ngerti-ngerti aja. Amplopnya tebal, ya saya juga sama juga tebal juga masa isinya yang penting itu Pak deh. Jadi penceramah ini ya. Jadi kami penceramah Habib guru-guru ini tanya ya, halan wasalan guru, sini foto guru. Guru-guru ini ibu-ibu didengarkan atau siapapun nanti yang mengadakan perayaan Maulid ya. Guru habaib ini mereka itu tidak butuh dengan amplop, tapi butuh dengan isinya yang penting. Amplopnya biar tak di amplop, dikresek enggak apa-apa. Kami terima. Yang penting itu isinya. Tapi jangan juga yang 2000-an yang warna abang hale. Bercanda. Jadi tadi para malaikat sedikit Beb ya. Beb rokso Beb ya.
Malaikat tadi bingung dengan umat yang dahulu, umat awal yang seandainya selamat di hari kiamat itu kok bisa selamat, itu malaikat heran. Nah lebih heran lagi kalau ada umatnya Nabi Muhammad ini yang nggak selamat, padahal mereka punya undas dari seluruh undas, punya pokoknya sudah apa aja sudah, pokoknya paling mulianya sudah Nabi, paling mulianya Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa selamat di hari kiamat itu, daripada golongan kita ini umatnya Nabi Muhammad itu sungguh kelewatan. Orang yang nggak selamat di hari kiamat, yang dari golongan Nabi Muhammad itu artinya orang yang lari, kabur atau tidak sejalan dengan jalannya Nabi Muhammad. Artinya tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Kalau kita mau bahas masalah Nabi ini, waktu ini nggak ada cukup, nggak bakal cukup. Dikatakan pohon jadi pulpen, air laut jadi tinta. Itu diceritakan untuk menuliskan kisahnya Nabi Muhammad. Pohon habis, air laut habis, sejarah Nabi Muhammad itu belum semuanya tertulis. Bahkan dikatakan dalam perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab sholatnya, beliau mengatakan lam yadhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam falau dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat a'yunana ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dari sejarah 63 tahun Nabi yang tercatat itu sebenarnya semuanya itu tidak ditampakkan oleh Allah. Lam yadhar lana tamamu husnihi. Nabi ini yang ada, yang kita dengar ceritanya dari para alim ulama, para habaib, itu nggak tampak hakikatnya Nabi Muhammad, itu nggak tampak. Kalau seandainya ditampakkan, falau dhahara lana tamamu husnihi lama ataqat a'yunana ru'yatahu. Seandainya ditampakkan hakikatnya Nabi Muhammad, ditampakkan keaslian keagungan Nabi Muhammad, maka mata kita ini tidak akan mampu untuk melihat wujudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini cahaya di atas cahaya, matahari bersinar sebab cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan menjadi indah sebab cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di dunia ini mendapatkan kenikmatan apapun itu semua bersumber daripada kenikmatannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini perayaan seperti ini adalah rasa bangga kita, rasa syukur kita, karena kita menjadi umat yang terbaik. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat beruntung kita yang bisa merayakan perayaan Maulid seperti ini. Ya, jadi itu saja yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya banyak masih yang mau disampaikan ini, cuman karena jadi cadangan tadi, ibu-ibu kalau mau ngundang, kalau mau lanjut kisahnya ini panjang sebenarnya nih. Tapi kalau mau lanjut hubungi saja nanti nomor WA di bawah. Jadi itu saja, kita berikan waktu lagi kepada beliau Al-Habib Hamzah dan Ahmad Sofyan Terus. Mari kita dengarkan bersama, mudah-mudahan bisa membawakan manfaat barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.